Sekali lagi, eh, waktu saya ada di rumah sakit tadi saya ketemu dengan seseorang sempat ngobrol sebentar. Mereka nanyain, kenapa Miss Yuni besuk orang sakit? Wah ini saya nggak tahu ini follower saya atau hater saya. Dia ketemu dan menyapa saya, Miss Yuni, nah, Miss Yuni itu siapa sih? Kenapa besuk orang sakit? Terus, oh iya Mbak, soalnya saya ada waktu. Saya bilang seperti itu. Emangnya nggak ada organisasi yang di Hong Kong? Kenapa Miss Yuni yang muncul? Saya cuma nanya, loh, saya bantu orang, nggak perlu dikontrol dengan siapapun kan? Iya, tapi karena Miss Yuni nggak tahu di luar itu ada beberapa organisasi yang sangat bagus. Mereka itu membantu orang dan nggak diekspos. Terus saya nanya, loh masalahnya di mana Mbak? Ya karena Miss Yuni ngomong langsung ke saya loh. Ngomong secara langsung sama saya. Tadi ada beberapa mbaknya itu foto sama saya. Setelah itu ada orang yang datengin saya. Jadi saya dipertanyakan, saya itu sebagai apa, kenapa harus datang ke rumah sakit? Bingung saya Mbak, kadang-kadang saya tuh bingung dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa ada orang yang nanyain saya itu siapa, kenapa saya harus besuk orang. Sementara orang-orang di luar sana yang bantu orang, itu tidak diekspos loh. Mereka tidak cari sensasi seperti Miss Yuni loh. Sebentar, saya kok agak bingung ya. Kan saya punya waktu nih, saya kan bebas. Kan saya bebas toh. Kalaupun di Hong Kong ini ada organisasi, mereka kan ikut majikan toh. Dan nggak bisa sewaktu-waktu ngangkat telepon. Bener nggak sih? Boleh saya ngomong seperti itu ya? Saya kayak kayak pingin jamba aja tadi. Jadi waktu keluar dari Elizabeth itu, saya ketemu sama mbak-mbak, foto-foto, habis itu ada yang ngampirin Mbak. Jadi dia langsung ngomong kayak gitu. Kenapa dia begitu berani? Ya itu hak dia sih. Saya cuma pingin bilang di sini. Tadi saya juga udah ngobrol. Lah Mbak, kalau organisasi kan ada struktur, struktur, struktur organisasi. Ada ketua, ada pimpinan, ada sekretaris, ada bendara, ada seksi ini, seksi itu. Dan saya nggak punya siapa-siapa gitu loh. Kan seharusnya saya nggak perlu diperdebatkan. Mereka tidak diekspos, itu kan masalahnya mereka. Lah jangan nanya sama saya, kenapa kok mereka tidak diekspos, kenapa Miss Yuni yang diekspos? Lah, ini media-media saya, Mbak. Boleh dong, boleh dong saya mengekspos yang saya tanya kok yang ingin curhat ya langsung aja ngomong. Dan organisasi itu mbaknya kerja kayak sekali lagi seperti organisasi peduli yang ada di Makau. Nggak bisa mbak mbak siapa itu yang dari Makau itu mbak siapa? Mbak Eva itu. Saya minta bantuan Mbak Eva, SOS Mbak Eva aku unjuk sego. Mbak Eva nggak bisa keluar, tapi dia meminta orang lain untuk keluar. Lah, organisasi kan mereka kerja Mbak. Mereka nggak bisa bebas. Mereka nggak bisa sewaktu-waktu ngangkat telepon. Dan mereka juga nggak bisa sewaktu-waktu keluar. Terus masalahnya di mana? Ternyata di luar sana itu banyak orang yang mengatakan bahwa banyak sekali orang di luar sana itu lebih baik dari Miss Uni. Mereka itu sudah punya membantu orang puluhan tahun. Enggak lah pingin viral seperti Miss Uni. Kalian tuh gimana sih? Kalian gimana sih? Maunya apa sih? Kan juga lucu toh. Kalian harus tahu bahwa mereka organisasi itu punya struktural dan mereka harus melapor. Mereka punya atasan. Mereka punya presiden, mereka punya ini, punya itu. Lah saya nggak punya apa-apa. Benar nggak? Jadi kalian itu membantu orang secara terorganisir. Wah, terorganisir. Lah saya nggak sakarepku, Mbak. Aku gelem nulung ya nulung, nggak gelem nulung ya nggak nulung saya. Terus keuangan itu dari siapa? Dari kalian dan juga dari YouTube. Lah duit gue mau pakai nih sopo-sopo ya saya seneng gue toh. Wah, aku ora usah laporan di atasan. Cuman laporan saya ke netizen. Rek aku untuk duit sama ini, rek aku untuk duit 30 juta, rek aku untuk duit 80 juta, rek aku untuk duit 5 juta.
Saya tuh lapornya pada Badan Intelijen Netizen. Lah ini yang saya herankan. Karena saya nggak punya majikan, Mbak. Saya bebas, saya mau kemanapun, kapanpun itu boleh. Benar nggak sih? Oke, kalian bilang saya cari muka, nolong orang kok diekspos. Nah, sekarang zamannya diekspos, Mbak. Kalau nggak diekspos, teman kalian yang ada di Mako kelaparan, mereka makan nggak sih? Ada yang tahu nggak itu saudaramu di Mako itu lagi kelaparan? Satu lagi, temanmu yang ada di taman tengah malam yang diusir suaminya itu, kalau nggak lewat media sosial terus sekondi. Jadi udahlah, jangan memperdebatkan, jangan benturkan saya. Saya tuh tidak ada masalah dengan organisasi yang ada di Hongkong, bahkan mereka juga tidak mempermasalahkan saya. Saya rasa organisasi pun nggak mempermasalahkan saya. Yang mempermasalahkan ki Mbak E yang nggak tahu organisasi itu apa, mission itu apa. Jadi saya dengan organisasi itu tidak bermusuhan sama sekali loh Mbak. Lu saya digandeng Mbak Eva, ya golem aku digandeng. Lah masa nek gak enek sing gandeng aku ya masa aku moro dhewe harus nggak surat laporan kan ya gak iso karena Miss Uni bukan organisasi terstruktur. Saya itu punya Badan Intelijen Netizen. Itu aja, nggak lebih dari itu. Jadi saya pingin kemana ya kemana, pingin nyumbang no duit ndek iku ya ndek iku. Pingin nyumbang duit ndek ini ya tak kayak duit ndek iku. Saya nggak perlu laporan ke siapa-siapa. Jadi saya bukan siapa-siapa. Jadi saya punya dana 100 juta. Diambil Bu almarhumah Bu Admini 86 juta. Diambil Melisa 30 juta. Diambil almarhum Faiz 20 juta. Ya udah kita berikan. Enggak kok kita nggak perlu laporan sama siapa-siapa ya, teman-teman ya. Alia Suryanti, terima kasih sawerannya. Jadi saya cuma influencer saja. Saya bukan siapa-siapa. Jadi buat teman-teman ini jangan salah paham, terus jangan benturkan saya ya. Jangan benturkan saya dengan organisasi karena saya tidak ada permusuhan dengan organisasi. Ini personal saja yang tidak menyukai saya. Saya rasa organisasinya tidak ada masalah dengan hadirnya saya kok. Saya rasa organisasi tidak memusuhi saya kok. Karena menurut pendapat saya dan organisasi itu beda. Organisasi terorganisir dan mereka tertutup. Jadi masalah mereka itu tidak akan diekspos. Jadi kalau kalian laporan sama organisasi itu sangat bagus. Kenapa? Karena tidak diekspos dan data-data kalian itu terrahasia. Rahasia banget. Lah adik saya diobol-obol, siap dibully, siap diamuk, siap diajar. Itu kalau di tempat saya ya. Jadi beda. Beda ya. Kalau saya satset iyo ora-ora. Le ora wis ngaliyo. Paham ya? Jadi gini loh, kita beda dan saya tidak bermusuhan dengan mereka. Tidak ada satu organisasi pun yang menyakiti saya. Kecuali orang-orang tertentu saja. Tapi saya rasa itu bukan organisasinya, tapi personalnya. Karena selama ini organisasi manapun nggak ada yang nyenggol saya. Kecuali personal mereka. Personal mereka mengatakan bahwa saya influencer yang mencari uang. Iya, memang saya cari uang. Benar yang mereka katakan itu tidak salah. Benar 100%. Kalau hari ini saya nggak punya uang, nggak mungkin saya bisa ada di tempatnya Murni. Kalau hari ini saya nggak punya uang, saya nggak akan di tempatnya Aris. Kalau hari ini saya nggak punya uang, saya nggak akan datang ujuk-ujuk ke tempatnya Mbak Solikem. Semua butuh uang, Mbak. Semua butuh uang. Semuanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kalian selalu mengatakan bahwa Yuni itu cuma cari cuan saja. Iya, konten saya itu cari cuan. Tapi cuan-cuan yang saya dapatkan, pundi-pundi yang saya dapatkan, saya berikan pada orang-orang yang menurut saya membutuhkan. Terus apa bedanya dengan mereka? Mereka nggak butuh uang. Mereka nggak butuh uang, tapi mereka punya organisasi yang terstruktur. Punya organisasi yang terstruktur. Mereka pastinya ada donaturnya dong. Untuk sebuah organisasi
untuk beli buku kan ada sesuatunya dong. Benar nggak? Kalau tujuan kita sama membantu, sebenarnya siapapun yang membantu kan nggak ada masalah toh. Benar tidak? Jadi sekali lagi Miss Uni itu bukan organisasi. Miss Uni bahkan kalau dibandingkan dengan organisasi, itu Miss Uni yang paling jeblok nomornya. Nggak ada bandingannya. Karena organisasi itu berdiri dari berapa tahun mereka bilang? 20 tahun, sejak 20 tahun yang lalu saya dibantu ini loh. Nggak pernah tuh dia expose cerita ke sana ke sini. Juni lihatan Juni. Alah baru jadi influencer baru aja sudah mentang-mentang. Loh, nggak bahaya dah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang uang itu saya berikan pada orang lain. Saya berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya minta maaf ya buat teman-teman ya. Kadang-kadang kalian harus sadar, harus tahu. Minta tolong ojo ngoyok. Karena saya manusia biasa. Kalau saya nggak ngangkat telepon kamu 2-3 kali, berhenti. Mungkin saya masih belum bisa mengkondisikan. Tapi kalau kalian semakin nelpon ngoyok, semakin saya nggak suka. Kalian minta tolong tapi seolah-olah pingin nodong saya. Boleh dong saya feeling seperti itu. Jadi kalau minta tolong, slow down. Saya sudah bilang, tenang dulu. Kalau kamu telepon saya 100 kali, semakin saya nggak ngangkat. Karena saya semakin takut, Mbak, mau nolong orang. Tenang dulu, tenang. Lihat keadaan. Lihat keadaan. Jika kamu non-stop telepon saya akan berpikir, apa sih yang kamu cari? Jadi, tenangkan diri, karena masih banyak orang yang membutuhkan juga. Jadi tenang, kalau saya belum ngangkat telepon, tenang loh. Tunggu dulu. Karena Miss Yuni mungkin belum bersedia nih. Atur waktu dulu. Semakin kamu ngoyok, semakin Miss Yuni mikir, apaan sih? Benar gak sih? Jadi jangan terlalu ngoyok. Karena Miss Yuni, kalau dioyok, mikir saya itu. Jadi sekali lagi, saya selalu bilang, saya bukan organisasi. Itu uang pribadi plus sumbangan. Jadi kalau kalian ngoyok minta tolong sama saya nggak akan nolong. Dan nggak ada yang akan marah sama saya. Kalau kalian minta tolong, terus habis itu buat status di media sosial, ya infil lah saya, Mbak. Saya infil lah. Dan kamu akan bilang saya salah cari orang, salah curhat sama orang. Akhirnya jadi hater saya. Lah ya nggak gitu, Mbak. Kamu ditolong, kamu terima kasih. Enggak, giliran saya nggak bisa nolong, kamu langsung maki-maki saya. Saya telepon nggak dibuka. Mbak, untuk membuka SMS kalian, saya bayar orang, Mbak. Udah kan? Jadi kayak gitu kan? Jadi saya selalu bilang bahwa untuk mengangkat telepon kalian, saya itu ambil orang, Mbak, bayar saya, Mbak, gaji orang saya itu. Karena memang saya nggak mampu. Karena saya memang tidak mampu untuk menghadapi semuanya. Dan kalian harus ingat, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau kalian mati-matian mempersalahkan saya karena saya nggak bisa ngangkat telepon atau saya nggak bisa memenuhi janji, aku ki dhewean rek. Bener nggak? Lele kue rewel-rewel, tak jarno. Saya nggak ada tanggung jawab untuk semuanya loh. Motong aku rek. Yang penting saya sudah melakukan. Ojo nguber aku gak diutang gitu loh. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang membuat status mengatakan bahwa telepon Miss Yuni malah diamuk, ya jelas lah. Satu, kadang-kadang kalian, Mbak tunggu dulu ya, saya masih di jalan. Itu karena saya menghargai kalian yang telepon berkali-kali. Saya juga menghargai. Kamu nggak ada waktu, saya telepon kamu nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa besok lagi. Jadi gantian. Kadang-kadang kamu nggak ada waktu, kadang-kadang saya juga nggak ada waktu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita sama, kita manusia. Dan Miss Yuni itu jadi pusat. Kenapa sih saya memunculkan orang-orang baru? Weni, Wahyu, Nadira. Itu biar mereka belajar. Biar mereka belajar.
Kalau saya yang debat dengan orang-orang tertentu, mereka bilang, karena Yuni bukan pembantu. Jadinya Yuni kan tidak memahami kita. Makanya saya sehari-hari ini tuh mendidik Weni, didik Wahyu, didik Nadira. Saya ingin lepaskan mereka. Mungkin ilmunya tidak sama dengan saya, karena pengalaman kita berbeda. Setidak-tidaknya pertanyaan simpel, mereka itu bisa jawab. Miss Yuni, mereka digaji ya? Enggak, saya enggak gaji mereka. Tapi saya memberikan ilmu ini buat kalian. Buat kalian yang saat ini sering nonton konten saya, sering melihat konten saya, apa yang kalian bisa dapat? Mis, aku nggak bisa nyumbang orang sekarang. Mis, aku nggak bisa bantu orang. Dia apa-apa. Tapi bisa membagikan informasi. Mbak, hati-hati kalau naik pesawat jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa menyelamatkan satu orang untuk tidak ketinggalan pesawat. Itu ono nilainya sendiri. Jangan dinilai dari materialisme. Jadi jangan dinilai dari keuangannya. Oh, saya nolong ini, saya nggak dapat uang. Enggak deh. Kamu hitung-hitungan untuk membantu orang, kamu nggak akan dapat, Mbak. Seperti contohnya di bandara. Kamu ditanyain orang nimbang gimana, terus mau ambil DW keuntungannya. Kamu bayar saya 300, tak bantu nimbang. Berarti kan kamu membantu orang minta imbalan. Tapi coba kamu buat konten ngajarin orang. Kamu bisa membantu orang. Banyak orang lihat kontenmu, dapat uang. Sekarang itu berbagi ilmu dan info, itu dapat uang, Mbak. Kalau zaman dahulu kala, saya bisa bilang ya,